Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika Anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Kami kembali. Yari. Beberapa hari kemudian, setelah menamai pemimpin dari 600 iblis, Rimuru melanjutkan pemberian nama kepada para asisten 3 primordial berdasarkan urutan kekuatannya. Yang pertama adalah Mos, asistennya Testarossa. Dia berevolusi ke kelas Demon Peer. Mos merupakan seorang Grand Duke yang tak terkalahkan selama puluhan ribu tahun di dunia iblis. Lalu selanjutnya ada Veron, asisten Ultima. Beliau berevolusi ke kelas Demon Peer, seorang Marquis licik yang berumur lebih dari 4000 tahun. Dia sudah berinkarnasi beberapa kali setelah dikalahkan oleh Mos. Berikutnya ada Agera, asisten Carrera. Dia masih tetap di kelas Archdemon. Agera adalah seorang Viscount unik bersenjata katana yang tak pernah kalah selama 300 tahun terakhir. Selanjutnya Esprit, Archdemon, asisten kedua dari Carrera dengan gelar Viscount. Beliau telah mengalami beberapa kali reinkarnasi dan memegang rekor tak terkalahkan selama 500 tahun. Zonda, Archdemon, asisten dari Ultima yang memegang gelar Baron. Dia telah mengalami beberapa kali reinkarnasi dan tidak terkalahkan selama 300 tahun. Jien, Archdemon, asisten dari Testarossa yang juga bergelar Baron. Sama seperti Zonda, dia juga sudah berkali-kali reinkarnasi dan tak terkalahkan selama 300 tahun. Berikutnya Venom, dia berevolusi ke Archdemon. Venom, seorang iblis muda dengan kepribadian unik yang disukai secara pribadi oleh Diablo. Sontak saat menamai asistennya para primordial, Rimuru terkejut. Dia bergumam, "Jodoh mati, beberapa dari mereka berubah jadi Demon Peer. Bahkan ada 2 loh. Aku memang ingin merekrut orang dengan kemampuan politik ataupun ekonomi, tapi rasanya yang kita punya di sini kok malah semakin banyak kekuatan perang ya." Rimuru merasa sedikit khawatir karena niat awalnya adalah merekrut orang dengan kemampuan politik ataupun ekonomi. Namun ia justru mendapatkan tambahan kekuatan perang yang sangat masif. Dan pada akhirnya seluruh pasukan berbahaya ini diserahkan di bawah komando Diablo, yang nantinya pasukan ini disebut Black Number. Panel kemudian berpindah ke perpustakaan Tempest. Setelah proses penamaan yang melelahkan, para iblis primordial mulai beradaptasi dengan lingkungan baru mereka di Tempest. Di dalam sebuah perpustakaan yang tenang, mereka membicarakan MC kita. Mereka semua berdiskusi mengenai alasan dibalik kesetiaan mereka yang mendalam kepada Tuan Rimuru. Di situ Testarossa mulai memahami kenapa Diablo terpesona dengan karisma Tuan Rimuru. Di sisi yang lain, sambil asik membaca buku, Ultima setuju. Dia mengakui bahwa Rimuru adalah sosok yang hebat. Sementara itu Carrera juga terkesan karena Rimuru mengetahui jati diri mereka yang sebenarnya, namun tetap menyimpulkan kalau mereka bukan ancaman yang perlu dikhawatirkan. Bahkan sanggup membuat Raja Iblis seperti Dino menjadi pucat pasi saat melihat mereka. Percakapan ini menunjukkan bahwa 3 wanita iblis ini merasa dihargai dan diakui kekuatannya. Namun di sisi yang lain, mereka juga menyadari bahwa master mereka bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Testarossa merasa memperhatikan dan mengamati sepak terjang Rimuru ke depannya jauh lebih menarik daripada terus-menerus bermain menghancurkan negara atau berebut wilayah dengan Ultima dan Carrera. Hal yang sama dirasakan oleh Ultima. Dia mengakui bekerja di Tempest jauh lebih menyenangkan dibandingkan pekerjaan lamanya yang membosankan, yaitu menyiksa para iblis yang melanggar aturan. Sambil membawa gulungan surat, Carrera bilang, "Beliau sosok yang luar biasa." Rimuru sama seolah-olah tak peduli dengan ancaman yang kutunjukkan padanya. Di matanya, mungkin aku cuma anak kucing nakal ya. Ya pokoknya menerimanya sebagai tuanku, itu sungguh tawaran yang sangat menarik. Alih-alih menjadi ancaman bagi Tempest, para iblis kuno ini justru menemukan tempat yang bisa disebut rumah. Ya, rumah di mana mereka bisa diterima. Mereka bertiga lebih memilih kedamaian yang seru di Tempest daripada kekacauan tanpa akhir di dunia iblis.
Di tengah suasana santai di perpustakaan, Diablo dengan aura mengintimidasi. Dia bilang, "Aku hampir menghabisimu saat kau melayangkan ancaman itu pada Rimuru sama. Sekarang aku yakin kalian tak akan melakukan tindakan rendahan seperti itu lagi padanya. Tapi kuharap kalian tak hanya mengikuti perintah Rimuru sama, namun juga perintahku." Respon Testarossa tenang. Beliau menyetujui tuntutan tersebut sebagai bentuk balas budi, karena Diablo lah yang telah memperkenalkan mereka kepada Tuan Rimuru. Di sisi yang lain, Ultima juga tidak keberatan dan menyatakan tidak memiliki keluhan terhadap perintah Diablo. Sedangkan respon Carrera sangat provokatif. Berbeda dari yang lain, Carrera justru tertawa terbahak-bahak. "Wahahaha, jika aku bisa membantu Tuan Rimuru dan bisa membuangmu, itu jauh lebih baik. Sampai saat itu, aku akan mengizinkanmu memerintahkanku." Sontak saat mendengar ucapan tersebut, kepala Diablo semakin mendidih. Dia jadi nggak sabar pengen ngehabisi si Carrera ini. Beberapa hari kemudian, Rimuru dalam wujud Slam memanggil Testarossa, Ultima, dan Carrera untuk memberikan tugas penting demi kemajuan administrasi negara Tempest. Meski awalnya MC kita ragu karena mereka adalah entitas perang yang sangat kuat, kendati demikian Rimuru memutuskan untuk mencoba memanfaatkan kecerdasan mereka untuk posisi-posisi yang sangat krusial. Rimuru menawarkan 3 posisi jabatan yang harus segera diisi. Yang pertama, pejabat diplomatik. Jabatan ini membutuhkan seseorang yang mampu membuat keputusan di luar negara atas nama Rimuru sama. Lalu ada Jaksa Agung. Jabatan ini dibutuhkan sosok yang tegas untuk menginvestigasi kejahatan di dalam negeri Tempest. Yang terakhir, pejabat kepala pengadilan. Jabatan ini membutuhkan orang yang mampu memberikan keputusan adil dan seimbang atas setiap sengketa yang terjadi. Rimuru sendiri menyadari idenya ini mungkin terdengar gila, memberikan jabatan birokrasi penting kepada para iblis kuno yang haus darah. Namun ia beranggapan, andaikan mereka bertiga cocok dan mampu menjalankan peran tersebut dengan baik, maka Rimuru tidak perlu lagi berharap mendapatkan orang lain yang lebih baik untuk posisi itu. Strategi Rimuru adalah menjaga kenetralan dengan menugaskan orang-orang terdekatnya, sekaligus merasa tenang, karena jika 3 iblis primordial ini bertindak macam-macam, maka dia cukup memanggil Diablo untuk menyingkirkan mereka. Di sini Testarossa sebagai pejabat diplomatik. Wanita berambut putih ini menerima tugas tersebut dengan sangat anggun dan menyatakan merasa terhormat untuk menjabat posisi itu. Carrera sebagai pejabat kepala pengadilan. Dengan penuh percaya diri dia berjanji keputusannya akan selalu adil. Ia menyatakan siap melakukan apapun demi memenuhi harapan Rimuru. Meski dalam kepala Carrera, definisi keadilan itu cukup ekstrim, yakni memberikan ajal yang sangat berat bagi tersangka. Sedangkan Ultima, dia menjabat sebagai Jaksa Agung. Wanita kecil ini tampak sangat antusias dan merasa pekerjaan menginvestigasi kejahatan besar itu sangat menyenangkan. Ultima mengaku dia sangat ahli dalam hal investigasi dan interogasi. Melihat antusiasme mereka yang meluap-luap, Rimuru justru merasa sedikit was-was. Karena kita tahu sendiri, cara kerja mereka bertiga mungkin akan sedikit lebih brutal menurut standar manusia. Kendati demikian, Rimuru berharap integrasi para iblis ini ke dalam birokrasi akan memperkuat fondasi hukum dan hubungan luar negeri Tempest. Setelah pembagian tugas utama, Rimuru mulai memberikan penjelasan lebih mendalam kepada Testarossa mengenai tanggung jawab besarnya sebagai pejabat diplomatik. Meskipun Rimuru mengaku mengambil keputusan ini berdasarkan dorongan sesaat, tapi dia terus mempertanyakan dalam hatinya apakah Rimuru benar-benar bisa cocok bekerja sama dengan para wanita iblis yang berbahaya ini. Di situ Testarossa menyatakan pemahamannya bahwa tugasnya mencangkup dan bertindak sebagai anggota Dewan Barat mewakili kepentingan Rimuru. Testarossa juga siap memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pasukan Tempest yang nantinya akan dikirim ke wilayah barat. Dan secara mengejutkan, Testarossa juga mengungkapkan bahwa dia telah menghafal seluruh kode hukum yang ditetapkan oleh negara Tempest. Testarossa juga merasa perlu segera menyelesaikan undang-undang negara agar dapat menjelaskannya dengan baik kepada mitra dagang Tempest di masa depan. Ketika melihat dan mendengar betapa cepat dan efisiensinya Testarossa dalam menyerap informasi hukum dan politik, Rimuru justru merasa semakin berkeringat dingin.
Beliau menyadari para iblis ini memiliki kecerdasan yang setara dengan kekuatan tempur mereka yang mengerikan. Setelah mendengar kesiapan Testarossa mengenai hukum dan politik, Rimuru resmi menerima Testarossa menjabat sebagai pejabat diplomatik. MC kita juga memperingatkannya agar tidak mudah kehilangan kesabaran saat berada di Dewan Barat. Rimuru menekankan agar Testarossa tidak membiarkan kemarahan mengendalikan dirinya apapun yang terjadi di sana. Testarossa menanggapi dengan senyuman tenang, menjanjikan bahwa jika terjadi keadaan mendesak, dia tidak akan meninggalkan bukti keterlibatannya sedikitpun. Testarossa menegaskan, dia membawa nama besar Tempest di pundaknya, sehingga beliau akan bertindak dengan penuh perhitungan. Di sisi yang lain, Diablo juga memberikan dukungan moral. Diablo menjamin Testarossa adalah wanita yang sangat berbakat dan sangat cocok untuk pekerjaan diplomatik ini. Mendengar itu, Rimuru menyadari Diablo ini memuji Testarossa hanya karena dia sendiri tidak ingin mengambil beban pekerjaan tersebut. Kini giliran Ultima yang menunjukkan antusias yang luar biasa dengan peran barunya sebagai Jaksa Agung. Ultima menyatakan sejauh ini dia telah menghafal seluruh daftar kriminal warga dan hukum dagang Tempest. Beliau menawarkan diri untuk melakukan perjalanan dan penelitian lapangan secara langsung jika memang dibutuhkan untuk mendalami suatu kasus. Dengan tatapan yang tajam, Ultima berjanji akan mengajukan tuntutan hukum secepat mungkin jika ia merasa hal tersebut perlu dilakukan. Carrera juga tidak mau ketinggalan dalam menunjukkan bakatnya. Dia menjelaskan, iblis sangat menghormati kontrak mereka, dan hal ini membuat mereka sangat berbakat dalam menemukan celah atau detail kecil dalam peraturan yang mungkin dilewatkan oleh orang biasa. Carrera menegaskan integritasnya dalam menjalankan peran sebagai kepala pengadilan, bahwa mereka tidak akan pernah bisa disuap oleh siapapun sebagai kepala pengadilan. Carrera berjanji akan menunjukkan bagaimana caranya mengadili semua terduga kriminal secara tepat sesuai dengan hukum yang berlaku di Tempest. Melihat dedikasi dan persiapan matang dari ketiga iblis tersebut, Rimuru akhirnya mengambil keputusan final untuk meresmikan jabatan mereka. MC kita dengan antusias berseru, "Oke, kalian semua diterima." Rimuru berharap dengan adanya para ahli hukum dan diplomat yang sangat kuat ini, maka Tempest bisa sepenuhnya mewujudkan dirinya sebagai negara yang tunduk pada hukum.